Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Isriani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas UIN Alauddin Makassar dengan NIM. Baik, pada kesempatan ini saya akan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2562 Kasasi garing Perdata garing 2025 yang berkaitan dengan perkara perceraian dan hak anak. Putusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung menegakkan kepastian hukum dalam perkara keluarga, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai pihak yang rentan akibat perceraian orang tuanya. Perkara ini bermula dari gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan tersebut dilatar belakangi oleh konflik rumah tangga yang berlangsung secara berkelanjutan dan tidak lagi memungkinkan para pihak untuk hidup rukun sebagai suami istri. Selain memohon agar perkawinan diputus karena perceraian, penggugat juga meminta penetapan hak pengasuhan anak serta kewajiban pemberian nafkah anak sebagai akibat hukum dari perceraian tersebut. Dalam perkara ini, Fitriani bertindak penggugat pada tingkat pertama sekaligus termohon kasasi, sedangkan Susanto bertindak sebagai tergugat pada tingkat pertama sekaligus pemohon kasasi. Keduanya merupakan orang perseorangan yang memiliki kecakapan hukum dan kedudukannya yang sama di hadapan hukum. Sengketa yang terjadi tidak berkaitan dengan harta kekayaan, melainkan menyangkut hubungan hukum keluarga, terutama mengenai putusnya perkawinan, pengasuhan anak, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Setelah memeriksa perkara dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan para pihak yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 1 Oktober 2015 adalah sah menurut hukum. Dan selanjutnya diputuskan karena perceraian. Selain itu, pengadilan menetapkan pengasuhan anak berada pada ibu kandung serta mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah anak setiap bulan. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan anak. Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut kemudian diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Penguatan ini menunjukkan bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya, baik terkait perceraian, pengasuhan anak maupun kewajiban nafkah anak. Tidak puas dengan putusan banding tersebut, pihak suami mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam memori kasasinya, pemohon kasasi pada pokoknya mempersoalkan pertimbangan hukum pengadilan di tingkat sebelumnya dan berharap agar putusan tersebut dibatalkan. Namun, setelah memeriksa memori kasasi dan kontrak memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemeriksaan pertama pada tingkat kasasi
tidak dimaksudkan untuk menilai ulang fakta-fakta yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Pemeriksaan kasasi hanya difokuskan pada penilaian apakah terhadap kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat dan tidak ditemukan adanya keliruan dalam mempertimbangkan hukumnya. Dalam amar putusnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perkawinan para pihak adalah sah menurut hukum dan putus karena dengan segala akibat hukumnya. Putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan para pihak dan mencegah timbulnya ketidakjelasan status hukum di kemudian hari, baik mantan suami istri maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Lebih baik Mahkamah Agung menetapkan bagaimana pengasuhan anak berada pada ibu kandung sampai anak tersebut dewasa. Penetapan ini mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara keluarga. Mahkamah Agung menilai bahwa ibu merupakan pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal selama tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ibu akan merugikan kepentingan anak. Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak sampai anak tersebut dewasa. Putusan ini menegaskan bahwa putusannya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kewajiban nafkah merupakan kewajiban hukum yang telah melekat pada ayah meskipun hubungan perkawinan dengan ibu telah berakhir. Mahkamah Agung juga memerintahkan agar perceraian tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Pencatatan ini penting untuk menjamin tertib administrasi kependudukan serta memberikan kepastian hukum terkait status para pihak setelah perceraian. Sebagai konsekuensi dari penolakan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi pada pemohon kasasi. Pembebanan biaya perkara ini mencerminkan prinsip tanggung jawab hukum bagi pihak yang mengajukan upaya hukum tetapi tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2562 kasasi garing perdata garing 2025 menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum keluarga dengan menyeimbangkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hak anak. Putusan ini layak dijadikan rujukan dalam perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan dan nafkah anak, karena secara tegas menetapkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.